Shalom dan selamat sore saudara-saudari sekalian jemaat ICI. Senang kita bisa jumpa kembali dengan saya Pendeta Junianto Nebaho. Tidak terasa kita akan merayakan Natal dan menutup tahun 2023 ini. Siapa yang merasa banyak pertolongan Tuhan di tahun ini boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, izinkan saya memulai dengan sebuah kisah saudara. Suatu hari di alam roh ada 50 laki-laki meninggal di hari yang sama saudara. Dan mereka pun berkumpul di satu tempat. Dan ketika mereka berkumpul saudara, Rasul Petrus meminta 50 laki-laki ini yaitu berkata, supaya suami-suami yang selama hidupnya tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik, suami-suami yang takut kepada istrinya harap berdiri di sebelah kanan. Satu persatu suami saudara bergeser ke sisi kanan saudara. Jumlahnya 49 orang saudara. Hanya satu laki-laki yang tidak bergeser. Dan semua laki-laki itu mengarahkan pandangannya kepada satu orang tersebut. Bahkan Rasul Petrus pun terheran-heran. Dan menghampiri sang laki-laki tersebut dengan penasaran bertanya, apa rahasianya kamu tidak takut sama istrimu? Laki-laki itu pun menjawab sambil berbisik, saya tetap berdiri di sini karena disuruh istri saya. Nah, pernahkah saudara membaca survei berapa banyak suami-suami yang takut sama istrinya? Saya belum pernah baca saudara, mungkin karena tidak satu pun laki-laki yang berani membuat survei tersebut. Ataupun pas ditanya nggak berani jawab saudara. Nah, kisah tersebut sangat klasik. Tapi firman Tuhan berkata bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Demikian pun sebaliknya di dalam ketakutan tidak ada kasih. Kasih bukan hanya menjadi tema lagu-lagu yang diciptakan. Kasih bukan hanya menjadi topik dari ribuan khotbah. Kasih bagaikan air segar yang dibutuhkan di tengah padang gurun yang gersang. Kasih bagaikan kebutuhan utama dalam kehidupan setiap orang. Siapa sih yang gak membutuhkan kasih? Mari kita buka firman Tuhan di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Dan saya mau ajak kita semua baca satu ayat singkat ini saudara, hanya terdiri dari 3 kata. Bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Judul khotbah sore hari ini adalah Keep in Touch. Coba bilang kanan kirinya, Keep in Touch. Rasul Paulus pada bagian penutup suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus memberikan pesan untuk mereka memelihara kasih. Karena hal ini adalah sebuah kesadaran bahwa kasih bukanlah hanya kata pembukaan pada sebuah buku saudara. Kasih bukanlah sesuatu yang hanya dibutuhkan pada awal sebuah hubungan. Kasih harus dipelihara. Pernahkah saudara mendengar istilah honeymoon period? Honeymoon period adalah satu situasi saudara, di mana segala sesuatunya itu hype saudara. Ya, segala sesuatunya itu di masa-masa bulan madu itu seperti madu. Manis. Segala sesuatunya indah. Dan bahkan istilah honeymoon period ini saudara, ini bukan hanya pada hubungan, tetapi juga di organisasi. Baik bisnis maupun perusahaan saudara. Ya, ketika semuanya itu bos terlihat baik dengan karyawan, karyawan menunjukkan datang paling pagi, pulang paling malam untuk menunjukkan totalitas saudara. Tapi namanya juga period saudara. Ada kalanya segala sesuatunya mulai mengalami yang namanya titik jenuh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena satu hal, yaitu banyak orang lupa bahwa apapun yang kita diamkan pasti kualitasnya akan menurun. Sekali lagi, apapun yang kita diamkan pasti kualitasnya menurun. Coba saja saudara beli rumah dan rumahnya tidak ditempati. Kemungkinan besar akan mulai rusak di sana sini. Rumput halaman saudara yang tidak dipotong, saudara tidak siram, maka lama-kelamaan akan tampak seperti ilalang. Dan akhirnya muncul istilah rumput tetangga lebih hijau saudara. Nah, berapa banyak di antara saudara yang tinggal di apartemen? Biasanya saudara akan dikenakan satu biaya yang namanya biaya maintenance. Artinya biaya itu digunakan untuk memelihara properti yang saudara tinggali. Di berbagai perusahaan yang sehat, biasanya ada department maintenance. Karena menyadari bahwa jika aset dibiarkan begitu saja dan tidak ada perawatan, maka tinggal tunggu waktu saja perusahaan akan mengalami
kerugian, saudara. Namanya juga pemeliharaan. Pasti membutuhkan dua hal, saudara. Kalau saudara mau memelihara sesuatu, saudara akan butuh yang namanya biaya dan saudara butuh yang namanya usaha. Segala sesuatu yang namanya pemeliharaan, saudara butuh dua hal tersebut. Kita sebagai manusia, saudara, enggak selalu loh kita dalam kondisi prima. Kita enggak selalu dalam kondisi yang paling bagus. Ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita lupa. Satu ketika seorang hamba Tuhan menceritakan satu kisah yang lucu menurut saya, saudara. Di mana ada seorang kawannya pendeta yang hari Minggu saat itu berkhotbah 5 kali, saudara. Di berbagai tempat, saudara. Nah, kalau saudara tahu daerah PGC Cililitan, saudara, ya itu wilayah yang banyak angkot dan seringkali terjadi macet. Jadi si pendeta ini, saudara, selesai dia khotbah, dia harus lewat wilayah PGC Cililitan, saudara. Dan pada saat dia mau lewat dan buru-buru untuk pergi ke gereja, untuk khotbah selanjutnya, ada angkot yang menghalangi. Dia coba klakson, saudara. Dan akhirnya angkot itu buka jalan. Dia langsung tancap gas, tapi gak lama ada angkot lagi yang menghalangi. Saking jengkelnya, orang ini langsung ngebut, lalu palangin itu angkot, saudara. Keluar dari mobil, lalu datangin supir angkot dan pegang kerahnya dan berkata, "Kamu ya halangi jalan saya." Dan supir angkot itu berkata, "Pak Pendeta, maafin saya, tadi saya yang dengar khotbah Bapak." Gak taunya sang supir angkot itu, saudara, itu adalah jemaat di ibadah sebelumnya, saudara. Bahkan tidak terkecuali hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan juga manusia, saudara. Dan saudara bisa lihat seperti saya masih menapak di atas mimbar ini, saudara. Saya nggak punya sayap, saya masih injak bumi. Karena seorang hamba Tuhan pun kita ada kalanya baper, ada kalanya kita lupa. Tetapi melalui Roh Kuduslah Tuhan memelihara dan mengingatkan kita. Menasihati kita dan membuat kembali roh kita menyala-nyala, saudara. Suatu ketika ada seorang ibu yang datang konseling kepada saya karena hendak bercerai dengan suaminya. Saya tanya, apa alasannya? Alasannya, saya sudah tidak cocok lagi. Saya tanya, anaknya berapa, Bu? Anak saya 3. Dalam hati saya ngomong, kok gak cocok anaknya 3 ya? Apalagi kalau cocok, saudara. Saya pun bertanya, "Bu, kalau boleh tahu, kapan terakhir kali bilang I love you kepada suami?" Dia menjawab, 15 tahun yang lalu. Wow. Itu pas kapan? Pas pemberkatan nikah di hadapan pendeta, katanya. Saya tanya balik, kenapa kok nggak bilang I love you terus? Jawabannya simpel, kan sudah nikah. Kenapa saya harus romantis lagi, Pak? Nah, inilah kekurangan yang banyak terjadi. Menganggap bahwa kasih adalah tujuan atau destinasi. Jadi kalau sudah didapat, ya sudah. Padahal kasih adalah perjalanan, amin. Kasih itu bukan lari sprint 100 meter. Kasih bagaikan lari maraton. Butuh nafas panjang. Butuh atur-atur tenaga. Butuh endurance alias ketahanan. Bayangkan seperti pernikahan. Mau tahu nggak kontraknya sampai kapan pernikahan itu? Sampai maut memisahkan. Jadi saudara yang sudah menikah sadar nggak tuh? Sampai maut memisahkan. Bu, kalau ibu jengkel sama suami, nggak bisa lu doa begini. Tuhan kirimkanlah maut buat suami saya. Karena sampai maut memisahkan. Kalau saya berkati pasangan yang mau menikah, saya konseling saudara 8 kali isinya studi kasus. Sampai banyak pasangan bilang begini, ribet banget sih Pak Pendeta. Saya bilang mendingan kamu ribet sekarang, ketimbang nanti kamu ribet sampai pasanganmu. Karena nanti ribetnya sampai maut memisahkan. Karena kalau kita bosan sama pasangan kita, saudara, nggak ada tempat tukar tambahnya. Bilang kanan kirinya, sudah nasib terima aja gitu. Seringkali banyak pasangan, saudara, itu menghabiskan biaya dan usaha pada hal-hal yang nggak perlu dipelihara. Alias dipakainya cuma sebentar kok. Coba berapa banyak saudara yang memberikan uang jutaan kepada gereja yang memberikan konseling pernikahan. Atau yang memberikan pemberkatan. Berapa dalam saudara berusaha mengenal pasanganmu? Berapa usaha saudara merencanakan roadmap kehidupan rumah tangga saya? Oh, saya rasa nggak ada di sini, saudara. Mungkin saudara akan lebih banyak menghabiskan usaha, waktu, uang. Untuk apa? Untuk gaun. Untuk pre-wedding, photoshoot. Untuk sewa gedung, bayar catering dan lain sebagainya. Padahal hal-hal yang saudara keluarkan tersebut, usaha, biaya, waktu,
paling cuma dihabiskan untuk pestanya. Pestanya berapa lama? Paling 2 jam saudara. Sedangkan saudara akan menghabiskan hidup dengan pasanganmu lebih dari 2 jam. Karena kontraknya apa tadi? Sampai maut memisahkan. Bu, itu gaun yang ibu pakai itu cuma 2 kali loh. Pertama dipakai pas photoshoot prewedding, yang kedua pas hari H. Saudara kebayang gak udah mahal-mahal, saudara pakai cuma 2 kali. Sekali-kali pakai dong ke gereja saudara. Kalau enggak sayang, saudara udah habiskan banyak-banyak saudara. Kasih itu bukan hanya frekuensi 1 kali. Kasih bukan hanya tugas dari Tuhan. Kasih merupakan tanggung jawab saudara dan saya untuk memeliharanya hari demi hari. Saya juga terus belajar saudara untuk memelihara kasih saya dengan istri. Saya baca tuh buku-buku, ya kan, artikel-artikel bagaimana mengenal seorang perempuan, saudara, mengenal istri, mengenal karakter wanita. Agak susah juga ya memahami seorang wanita yang pamitnya ke mall mau belanja baju, menghabiskan waktu 4 jam di mall keliling-keliling dan ternyata nggak bawa apa-apa. Lalu bilang, gue cuma cuci mata kok. Gitu. Memahami istri sendiri saja saudara, sampai hari ini 16 tahun pernikahan saya, kalau saya tanya dia mau makan apa, selalu jawabannya cuma 1, terserah. Kita makan aja mie goreng, jangan itu karbonya tinggi, jadi mau apa? Terserah. For 16 years, for the same answer saudara. Belum lagi saya juga harus belajar bagaimana jadi orang tua yang baik. Anak saya 3, tiga-tiganya generasi Z dan generasi Alpha. Dan itu semua bukan tanggung jawabnya Tuhan saja saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan menjaga keluarga kita. Amin. Tapi Tuhan juga kasih saudara tanggung jawab untuk saudara memelihara kasih saudara dengan anak-anak saudara. Bagaimana mengasihi mereka bukan hanya dikasih gadget supaya mereka diam, supaya mereka anteng. Dan seolah-olah kita sudah mengasihi mereka. Bapak-bapak, saya mau ingetin nih di tempat ini ya. Bahwa tugas utama seorang suami itu bukan hanya cari nafkah. Bukan supaya istri saudara pakai cincin emas 5 di jari kiri, 5 di jari kanan. Terus kita merasa sudah berhasil jadi suami. Tugas utama kita sebagai suami adalah menjadi imam yang kudus untuk istri dan anak-anak. Amin saudara. Memastikan saudara memimpin keluargamu masuk ke sorga yang kekal. Amin saudara. Oh cuma 3 bapak-bapak yang bilang amin saudara. Nah sekarang ibu nih, Bu. Gantian ya, saya nasihatin ibu-ibu sekarang supaya bapak-bapak gak cegat saya di pintu gereja saudara. Nah saya mau ingatkan Bu, ibu juga harus memelihara kasih kepada suami. Kita semua nih kalau pas pacaran, pasti persiapannya semua yang terbaik, betul ya? Dandan yang terbaik, pakai dress yang terbaik ya. Wih wangi banget sampai bunga mawar kita lewat aja minder saudara. Saya sangat mengerti ibu-ibu bahwa daster yang sama dipakai 10 tahun dengan sobek sana sini itu memang paling nyaman. Tetapi saudara ya, suamimu juga membutuhkan yang terbaik dari dirimu saudara. Jangan berkata ya sudahlah terima saja apa adanya. Nah persoalannya apa adanya saudara pas pacaran sama udah married 15 tahun, it's very different. Jadi saudara dan saya ya pada saat honeymoon kita mau kasih semua yang terbaik. Tapi seringkali apa yang terjadi saudara, kita mulai yang namanya trennya itu menurun saudara. Satu ketika saya diundang seorang kawan, saya diminta jadi konsultan untuk perusahaannya. Saya bilang boleh nggak saya cek dulu laporan keuangan. Saya cek laporan keuangan, laporan penjualan, everything good saya bilang. Kenapa kamu butuh saya untuk sebagai konsultan? Kenapa butuh ini? I think nggak ada yang perlu harus diobatin. Dia bilang begini. Justru di titik inilah saya butuh seorang coach kata dia. Saya butuh seorang yang bisa liatin. Saya butuh seseorang yang memberi masukan. Supaya nggak ada tren turun. Supaya sampai di sini saya bisa naik lagi. Nanti di titik ini saya bisa naik lagi. Nanti di titik ini saya bisa naik lagi. Bukankah kehidupan anak Tuhan harusnya berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan? Nggak ada istilahnya anak Tuhan up and down saudara. Istilah buat anak Tuhan saudara berjalan dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Sehingga tiap hari saudara melihat kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sore ini Tuhan mau ingatin kita semua. Peliharalah kasih. Kalau saudara punya mobil aja, saudara punya motor aja, pasti ada yang namanya servis berkala. Hal ini bertujuan agar kendaraan saudara terawat.
dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan hal tersebut bisa membuat nilai jual kembalinya itu tinggi, saudara. Pak, istri Bapak juga butuh tuh perawatan berkala. Ya, Bu, suamimu juga butuh kasih yang berkala. Anak-anakmu juga butuh kasih dan perhatian yang berkala. Kita juga butuh ibadah yang berkala. Karena apapun yang berkala dilakukan pasti akan terawat, saudara. Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, saudara. Gadget kita saja, saudara punya banyak aplikasi di gadget saudara. Biasanya handphone itu minta ada keluar notifikasi, lalu dia tulis update. Handphone aja minta update. Mari update pengetahuan kita, saudara. Amin. Mari update hubungan saudara dengan pasanganmu. Mari update hubungan orang tua dengan anak-anak. Kapan terakhir kali saudara bilang sama anak saudara, how are you? Apa kabar? Atau kita cuma tanya, nilaimu berapa? Sudah ranking berapa? Tahukah saudara, jangan sampai yang menjadi imam di rumah adalah TikTok, saudara. Sehingga ketika semua pertanyaan seolah-olah bisa dijawab dengan TikTok, saudara. Baru tadi malam, mau tidur, anak saya kelas 2 SMP, ya nanya sama mamanya, saudara. Sampai mamanya bilang, apa sih kamu nanya begitu? Tanya sama papa, itu kan papa pendeta, gitu kan. Saya tanya, nanya apa? Anak saya nanya simple, Pak, waktu di Bahtera Nuh, kan banyak tuh hewan-hewan yang haram dan yang tidak haram. Iya, kenapa? Itu mereka ke toiletnya di mana ya? It sounds silly, terdengar kayaknya konyol, terdengar kayaknya pertanyaannya nggak penting. Tapi kita mesti jawab, saudara. Jangan sampai orang lain yang jawab. Karena anak-anak saudara adalah tanggung jawab saudara. Saudara harus memelihara. Saudara nunggu jawabannya ya? Saya bilang begini, nama anak saya Mesya, apa yang terjadi hari ini itu bukan belum pernah ada, sudah ada sebelum-sebelumnya. Jadi pasti ada toiletnya di sana. Apa mereknya papa nggak tahu. Ya, tetapi itu udah menjadi part of life. Saya bilang pasti ada. Banyak sekali pertanyaan yang mungkin buat saudara, kok begitu sih tanyanya? Ya itulah hidup. Bahkan ada 2 anak muda di gereja kami, saudara, bertobat terima Yesus, itu tunggu debat dulu sama saya. Dia debat, kenapa Kristen yang paling benar? Kenapa Yesus? Kenapa enggak ini? Wow, sampai dia tunjukin video-video di TikTok. Nih katanya ada begini, ini ada begini, ini ada begini gitu ya. Saya pikir ini memang TikTok luar biasa sekali ya saudara ya. Belum lagi ChatGPT. Saudara bisa jadi master teologi ya hanya dengan ChatGPT. Saudara bisa ketik apa artinya perjanjian baru ini, apa artinya perjanjian lama ini. Wah, seolah-olah saudara pulang dari gereja. Wah, udah kayak master teologi ya saudara. Kalau kita nggak dapat pengajaran yang benar saudara, waduh, cilaka 12 saudara. Dan anak muda ini tanya kenapa harus Yesus dan sebagainya. Ya kenapa Yesus mengampuni dosa dan sebagainya, kenapa perbuatan baik dan sebagainya. Saya cuma jawab simpel saudara. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Tapi justru karena kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik. Apa maksudnya perbuatan baik tidak menyelamatkan? Saya bilang sama anak muda ini. Contohnya saya pergi ke rumah kamu, saya lapar. Terus kamu buka kulkas, ada 5 telur. Nah 5 telur ini 4-nya bagus, 1-nya busuk. Lalu di dalam hati kamu berpikir, yang busuk kan cuman 1. Yang bagus ada 4. Saya ceplokin aja semua. Saya kocok-kocok, saya langsung dadar telur itu. Karena yang busuk cuman 1. Yang bagus 4. Saudara mau makan telur itu? Pasti saudara gak mau makan. Kenapa? Karena walaupun yang busuk cuman 1, yang 1 ini pengaruhin semua yang baik. Bahwa keselamatan itu bukan timbangan. Perbuatan jahat ditimbang sama yang baik. Lebih banyak mana? Kalau yang baik lebih banyak, saudara masuk sorga. Oke, sekarang kita main hitung-hitungan aja saudara. Saudara dalam sehari berdosa berapa kali? Gak usah angkat tangan saudara, saudara dalam hati aja. Ya, nih saya umpamakan dulu dosa ya. Saudara jangan pikir dosa tuh, saya gak mencuri pak, saya gak berzina kok pak. Apapun yang jangan itu dosa saudara. Kalau saudara lakukan. Nah Matius 6 berkata apa? Jangan kamu khawatir. Jadi khawatir itu, waduh mati nih gua nih. Di tengah ibadah ini aja pasti ada yang khawatir nih. Aduh gue lupa angkat jemuran lagi tadi. Mau hujan lagi, itu udah khawatir tuh. Dan khawatir itu katakan saja saudara sehari berdosa 3 kali aja. Itu udah kayak malaikat saudara berdosa 3 kali sehari saudara.
Berarti kalau setahun saudara berdosa berapa kali? Ayo cepet dong hitungan matematikanya tuh. Ya, 1095. Kalau 1 tahun itu 365 hari. Kebayang nggak? Setahun saudara berdosa 1095. Ya karena ini momennya Natal ya kan. Biasanya ada diskon. Saya diskon deh dosa saudara. Ya saya potong 95-nya biar gampang hitungnya. Setahun saudara berdosa 1000 kali. Nah kalau saudara usianya hari ini 40 tahun. Berarti berapa dosa saudara? 40.000. Nah kira-kira perbuatan baik saudara ada nggak 40.000? Nah saya jawab seperti itu kepada anak muda yang bertanya kepada saya. Lalu dia mikir, waduh kayaknya sih banyakkan perbuatan jahatnya nih Pak. Nah itu dia saya bilang. Bahwa kita ya itu tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Perbuatan baik kita diselamatkan karena perbuatan baiknya Yesus. Dan Yesus yang mengampuni dosamu dan dosaku. Singkat cerita akhirnya dia menerima Tuhan Yesus dan dibaptis saudara. Karena hamba Tuhan juga perlu update. Gembala juga perlu update sama jemaatnya. Kita semua perlu update karena kasih harus dipelihara saudara. Satu ketika anak saya mau pelihara anjing. Saya konsultasi sama kawan saya yang punya 5 anjing. Lalu kawan saya bilang apa? Yakin mau pelihara. Karena pelihara anjing itu sama seperti pelihara apa? Kayak punya anak sendiri katanya. Kamu udah pikirin? Kamu gak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa? Karena kamu gak bisa bawa anjingnya. Wah saya pikir berat juga ya. Ya, karena ternyata memelihara itu butuh bukan hanya biaya tapi juga usaha. Saudara harus keluarkan biaya untuk memelihara kasih dengan istrimu. Saudara menggunakan usaha untuk memelihara kasih dengan suamimu saudara. Saya percaya betul Tuhan menjaga kita. Saya percaya betul Tuhan bisa lakukan mujizat buat semua pergumulan kita. Dan saya percaya betul sama kesembuhan ilahi. Tapi kalau saudara dan saya ditawarkan sama Tuhan, mana yang saudara pilih? Kesembuhan ilahi atau kesehatan ilahi? Saya lebih pilih kesehatan ilahi. Karena kalau kesembuhan ilahi berarti sebelumnya saya sakit. Dan ternyata untuk sehat itu butuh biaya, butuh usaha saudara. Bagaimana kita berusaha supaya jaga makan kita. Tadi sebelum ini saya berkhotbah di gereja sebelumnya saudara. Lalu salah seorang pengerja bilang, Kak aku baru operasi nih. Operasi apa? Operasi usus buntu. Oh kok bisa kena? Ya karena aku kurang makan serat katanya. Sebetulnya Tuhan udah kasih hikmat buat kita di mana-mana. Untuk bukan hanya memelihara hidup kita, memelihara juga tubuh kita saudara. Betul. Ya Tuhan gak larang saudara makan apapun. Saudara mau makan cukiok kek. Ya saudara mau mie instan kayak tiap hari kayak. Tapi ingat bahwa segala sesuatu akan bisa bagus kalau dipelihara. Di-maintain saudara. Tuhan sanggup juga memulihkan hubungan yang rusak. Tapi Tuhan juga mau saudara dan saya memelihara hubungan agar terhindar dari kerusakan. Biasanya saya ngomong kepada orang-orang yang bekerja di kantor saudara. Bahwa kalau saya gambarkan. Ya saya gambarkan di sini saudara ya. Nah, katakanlah ini future saudara. Ya ini future masa depan. Saudara ada di sini now. Ternyata masa depan saudara. Apa yang akan terjadi dan saudara alami di depan. Itu hanyalah kumpulan dari hari ini. Ditambah besok, ditambah lusa, ditambah besoknya lagi, ditambah besoknya lagi, ditambah besoknya lagi. Saudara akan mencapai masa depan. Bagaimana saudara memelihara hari demi hari, hari demi hari. Kalau saudara melakukan yang terbaik hari ini, besok melakukan yang terbaik, lusa melakukan yang terbaik, maka kemungkinan besar saudara punya masa depan yang terbaik saudara. Saya memimpin kurang lebih 4.500 orang di perusahaan. Apalagi kalau udah divisi sales. Divisi sales itu orangnya semua optimis saudara. Ya, biar kata awan mendung juga, pokoknya matahari bersinar Pak. Gaspol Pak gitu kan, luar biasa gitu ya. Saya suka bilang begini, betul kamu boleh punya pengharapan, kamu boleh pakai iman. Tetapi hidup ini selalu ada polanya saudara. Hidup ini selalu ada statistiknya. Buktinya apa? Kalau kita ke dokter dikasih apa? Resep, coba minum obatnya ada gak hitungannya? Ada. Minum nih ya sehari 3 kali sesudah makan. Kamu minum selama 5 hari. Itu apa artinya namanya? Itu perhitungannya saudara. Itu maintenance-nya. Nggak ada satu dokter pun yang datang kepada kita. Nih kamu minum obat ini. Berapa banyak dok? Percaya aja minum. Kamu atur-atur sendirilah sudah dewasa.
Semuanya ada hitungannya. Sama kayak saudara nimbang berat badan. Pada saat saudara nimbang yang muncul apa? Angka, bukan kualitatif tapi kuantitatif. Nggak ada saudara nimbang lalu berkata, agak berat nih. Saudara nimbang, lebih ringan lu dari kemarin. Gak ada. Karena kita akan bingung saudara. Saudara boleh punya iman, tapi ternyata Tuhan yang adalah sumber iman, dia nggak langsung jeger ciptain manusia. Kenapa? Dia ciptain manusia di hari keberapa? Hari ke-6. Di hari pertama dia ciptain dulu yang lain, hari kedua dia ciptain dulu yang lain. Dia nggak bilang sama Adam dan Hawa, jejeng ya, oke nanti semuanya sambil jalan, mengalir. Enggak saudara. Bahkan Tuhan yang adalah sumber iman, He is the God of preparation. Dialah Tuhan yang nyiapin semuanya saudara. Yang memaintain semuanya, baru manusianya diciptain saudara. Yesus pernah berkata kalau orang mau membangun sesuatu, tidakkah mereka duduk dulu dan menghitung saudara. Seolah-olah Tuhan gak pakai iman, kok ngitung? Ya betul, karena dia bukan hanya Tuhan yang memberikan saudara iman. Tapi iman itu harus disertai dengan apa? Maintenance saudara, pemeliharaan. Karena kita bukan sekali jadi saudara. Sebab itu saya mau ajak kita semua saudara. Biasanya nih kalau orang mau berpisah, katakanlah sama kawannya. Biasanya kita akan mengatakan apa? Keep in touch ya. Keep in touch ya. Mari saudara. Keep in touch ini menunjukkan agar komunikasi yang sudah terjalin, agar terus terpelihara saudara. Katakan kanan kirinya lagi, keep in touch. Keep in touch sama Tuhan saudara. Kalau saudara cuma ke gereja seminggu sekali, menurut saya apakah itu keep in touch? Di rumah saudara keep in touch sama Tuhan. Di kantor saudara keep in touch. Di pekerjaan saudara keep in touch. Saudara jamah Tuhan. Saudara sentuh Tuhan. Keep in touch sama pasanganmu. Keep in touch sama anak-anakmu. Ini yang biasa sekarang saya sering lakukan kepada anak-anak saya. Jadi kalau saya panggil anak-anak, saya suka main ini namanya permainan bertanya who you are. Jadi biasanya saya tanya gini, Mesya, do you know who you are? Nanti dia jawab, apa Pak? Saya akan jawab, you are powerful, you are beautiful, you are equipped, you are successful, you are great, you are blessed. Saya ucapkan berkat saudara. Karena apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Ada seorang oma, dia ajak cucunya saudara jalan pagi di kompleks saya juga gendong anak saya yang masih baby. Langsung oma ini tiap kali ketemu anak saya dia bilang gini, aduh lucu ya, iya anaknya gemuk banget, makannya pinter ya. Iya pinter oma, kalau cucu saya mah susah makannya. Ya ini susah nih lihat kayak begini nih, makanya kamu kalau makannya yang pinter dong gitu. Saya mau katakan sama saudara, apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai. Kenapa kita nggak mulai memberkati saudara? Kenapa kita nggak mulai memaintain hubungan dengan memulai dari kata-kata lebih dahulu saudara? Dengan kita keep in touch sama keluarga kita. Kita keep in touch sama bahkan orang-orang yang bekerja sama kita. Kita keep in touch sama Tuhan yang kita sembah saudara. Dan saya yakin dan percaya kalau ini yang saudara lakukan, maka saudara akan melihat lebih banyak lagi kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Kasih harus dipelihara saudara. Hari-hari ini kalau saudara lihat survei, yang bercerai itu makin meningkat. Kalau hari-hari ini saudara lihat berita, kadang-kadang kejahatan sudah di luar nalar saudara. Dan kalau saudara runtut, akar masalahnya apa? Akar masalahnya tidak ada yang memelihara kasih saudara. Karena kasih itu ternyata harus dipelihara. Hari demi hari, butuh biaya, butuh usaha, butuh konsistensi. Butuh yang akhirnya bukan hanya kemauan saudara, tapi ada yang dikorbankan. Mungkin korbankan kesenangan saudara, korbankan kenyamanan saudara. Tapi nanti hasilnya saudara akan nikmati. Enggak ada di sini yang jagoan rohani. Segala sesuatunya butuh proses. Bahkan di level penjahat saudara. Tahu enggak, penjahat kelas kakap itu enggak langsung kakap. Sebelum dia kelas kakap, kelas apa? Kelas teri saudara. Bahkan di dunia kejahatan saja enggak langsung kakap. Ada prosesnya saudara. Dipelihara terus tuh kejahatannya sampai akhirnya jadi saudara. Demikian juga prinsip dalam hal apapun. Apa yang saudara pelihara itu akan berkembang. Apa yang saudara pelihara dia akan progres. Siapa di sini yang 2024 mau nikmati kebaikan Tuhan? Saudara ingat satu kata ini, pelihara. Pelihara. Saya tutup
dengan satu prinsip. Ini prinsip orang dunia sebetulnya. Yang mungkin saudara kenal, ya, pendiri Amazon. Pendiri Amazon itu saudara punya prinsip apa? Day one mentality. Day one mentality. Saya suka ingatkan kepada tim saya, day one mentality. Day one mentality. Apa maksudnya day one mentality? Bahwa mental hari pertama, kapan terakhir kali saudara pertama sekolah? Kapan terakhir kali saudara pertama masuk kuliah? Kapan pertama kali saudara pacaran? Kapan pertama kali saudara masuk kerja? Kapan pertama kali saudara buka bisnis? Pasti selalu suasananya exciting. Suasananya menggebu-gebu. Pemikirannya positif. Segala sesuatunya pokoknya I can do it. Menurut Jeff Bezos, pendiri Amazon berkata apa? Karena waktu kamu masuk day 2, kamu masuk hari kedua, segala sesuatunya seolah-olah negatif. Pertama kali kita masuk ke kantor, kerja di sebuah perusahaan, kita pasti lihat bosnya baik, manajer-manajernya baik, rekan kerjanya semua baik. Pokoknya disuruh apapun saya kerjain. Saya bersyukur bisa masuk kantor ini. Mulai masuk bulan keempat, bulan kelima, nongkrong di kantin, ngobrol sana sini. Wah ternyata di sini gajinya payah ya. Wah ternyata di sini mah bosnya begini. Wah udah mulai kasakusuk dan akhirnya negatif. Padahal kalau saudara dan saya mau memelihara day one mentality, saya yakin dan percaya saudara akan jadi berkat di perusahaan saudara. Saudara akan jadi berkat di bisnis saudara. Saudara akan jadi berkat di pernikahan saudara. Mari miliki ini saudara. Pelihara. Pelihara. Apalagi menjelang Natal saya selalu ingat. Saya pernah bekerja dengan seseorang. Orang ini saudara, kalau dijuluki oleh kawan-kawan saya bukan pelit, medit. Jadi ini murah hati, biasa-biasa, pelit, medit. Kalau lagi makan kita antar karyawan, pasti ngomongin dia. Ngomongin si pimpinan. Dijelek-jelekin pokoknya. Terus saya bilang begini, udah jangan dijelekin. Dijelekin juga, dia gak berubah. Kenapa kita gak berkati aja? Lalu kawan-kawan saya bilang, lu Jun, penjilat lu Jun. Saya bilang saya bukan penjilat. Tapi kalau kita jelekin dia juga gak berubah. Kan kamu bilang dia jelek. Terus kamu jelekin lagi, apa gak jadi jelek kuadrat? Saya bilang. Kenapa kita gak berkati saja? Wow susah, udah gak bisa. Apalagi ada istilah apa? Kalau orang udah karakter, apa? Gak bisa berubah. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubah saudara. Jadi saya berkati aja dia. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan bener gak ya saya berkati gini? Tuhan kasih saya hikmat kisah apa? Kisah burung gagak kasih makan apa? Elia. Saudara tahu burung gagak ngasih makan Elia, ngasih makan pakai apa? Daging. Dagingnya ditaruh di paruhnya. Nanti saudara cek Wikipedia deh. Burung gagak itu paling suka bukan sama ikan, bukan sama sayur bayam. Paling suka sama pencobaan gak tuh buat burung gagak? Aduh. Mending gua aja ini mah, mending gua makan semuanya nih. Waduh, kayaknya burung gagak tuh mau ngasih ke Elia tuh bukan gangguan banget saudara. Waduh, kayaknya gak rela banget gitu kan. Tapi Tuhan bisa pakai burung gagak yang rakus untuk memberkati Elia. Saya dapat hikmat jadinya. Sekalipun bosmu itu ya, itu dibilang medit, tapi buat kamu dia murah hati. Jadi saya berkati. Pas perayaan Natal, tahu-tahu saya dipanggil saudara. Junianto, can you come to my office? Sure. Habis perayaan Natal saya masuk ke ruangannya terus dia bilang gini. I think for Christmas I want to do something kata dia. Buat Natal saya mau lakukan sesuatu. Karena dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. I don't want to give you flower. I don't want to give you gift. I just give you this envelope. Dia kasih saya amplop saudara. Saya pikir apaan nih gitu kan. Terus dia bilang gini. You can open it. Saya buka saudara. $1,000. Wow. Orang yang medit kasih $1,000. Terus dia tanya sama saya, ada lagi gak teman-teman kamu yang mau saya kasih? Oh boleh. Iya, saya panggilin tuh teman-teman saya yang suka jelekin tuh. Sini. Sini. Masuk ruangan. Semuanya pada dapat amplop juga, cuman gak $1,000. Lebih kecil dari saya. $100 tepatnya. Lalu semua pada buka bareng-bareng. Lalu ada yang kerja udah 10 tahun bilang begini. Dia kegampar malaikat kali ya.
Saya bilang apa sama mereka? Burung gagak dipakai Tuhan. Saya mau ingatkan sama kita. Mari keep in touch sama Dia yang sanggup mengubah kemustahilan. Mari keep in touch sama pasanganmu. Mari keep in touch sama anak-anakmu. Mari keep in touch antara jemaat sama gembala. Tiap kali saudara minta doa Pastor Jojo, minta doa Pastor Henny. Sekali-kali kalau ketemu Pastor Jojo, Pastor Henny, saudara tanya dong, Pastor Jojo, ada yang mau saya doakan gak? Keren kan? Silakan Pastor Jojo berlutut dan saya akan tumpang tangan. Haleluya. Boleh gak? Boleh. Karena pendeta juga manusia. Saudara harus pelihara. Jangan cuma pelayan di sini memelihara jemaat. Tapi jemaat juga memelihara yang ada di sini. Dan kalau ini yang terjadi saudara. Alkitab katakan. 3 tali digabungin saudara. Gak mudah putus. Ada unity. Dan di mana ada kesatuan. Di sana Tuhan perintahkan berkat. Di sana Tuhan adakan mujizat. Di sana Tuhan hadir pada umatnya.